Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Yusuf dengan NIM 200207502017 dari kelas PTPB akan menjelaskan tugas yang diberikan pada mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. Pada gambar pertama, problem 3 pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Masalah intinya, overeksploitasi sumber daya pesisir. Penyebab langsungnya yang pertama, pertumbuhan penduduk pesat, yang kedua, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, yang ketiga, kemiskinan masyarakat Kepulauan Seribu, dan yang keempat, tak tegasnya peraturan dan hukum laut. Penyebab tidak langsungnya, yang pertama, meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir, yang kedua, tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, yang ketiga, tak adanya koordinasi dan komunikasi, yang keempat, penguasaan sumber daya oleh kaum bermodal kuat, yang kelima, kurang kesadaran dan law enforcement. Efeknya, yang pertama, degradasi lingkungan, yang kedua, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, yang ketiga, hasil tangkapan, penerimaan menurun, dan kesejahteraan masyarakat menurun, yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, dan yang terakhir, intrusi air laut dan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Pada gambar yang ketiga, objektif 3 pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Goal atau sasaran sumber daya pesisir dan lautan lestari. Ultimate goals atau tujuan. Yang pertama, degradasi lingkungan dapat dicegah. Yang kedua, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil, dan kesejahteraan masih terjamin. Yang ketiga, kepastian hukum dalam pengelolaan. Upaya intervensi langsung. Yang pertama, membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung. Yang kedua, penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir dan adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Yang ketiga, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Upaya intervensi tidak langsung. Yang pertama, program keluarga berencana, penataan pemukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu dikoordinasi dan komunikasi antar stakeholders. Yang ketiga, pengaturan resource property rights dan menghargai kearifan lokal. Dan yang terakhir, penyadaran masyarakat dan law enforcement. Pada gambar yang kedua, setiap lembaga memiliki peran sebagaimana disebutkan berikut ini. A. Lembaga koordinasi. Yang pertama, Kantor Menek LH atau Bapedal bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya. Bapedai mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedua, Departemen Keuangan atau Ditjen Anggaran bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumber dananya untuk menunjang implementasi program. Yang ketiga, Departemen Dalam Negeri atau Dirjen Bangda bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Bangda termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. Yang keempat, LIPI, Pusat Pengembangan dan Penelitian Oceanologi, bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, Pusat Informasi Data Ekosistem Kelautan, dan memberikan saran untuk lembaga lainnya. Yang kelima, Bapeda Provinsi, Kabupaten, Kota bertugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah, khususnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang. B. Panitia AD. Pertama,
Dewan Maritim Indonesia bertugas mengkoordinasikan penanganan masalah. Yang kedua, kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah. C. Lembaga sektoral. Yang pertama, Departemen Kelautan dan Perikanan, bertugas mengelola, mengembangkan, dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi laut. Yang kedua, Departemen Kehutanan atau Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam, bertugas mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan, seperti penetapan dan Taman Laut Nasional, Suaka Margasatwa Laut. Yang ketiga, Departemen Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut, bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai media transportasi, penanggulangan pencemaran laut. Yang keempat, Departemen Pertambangan dan Energi atau Dirjen Minyak dan Gas, bertugas mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir atau onshore dan lepas pantai atau offshore. Yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertugas bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan penelitian terkait. Yang keenam, TNI Angkatan Laut atau Dinas Hidrografi dan Oseanografi atau Dishidros bertugas pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data hidro-oseanografi, dan memproduksi peta-peta wilayah laut. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.